Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang alat ukur, angka penting dan notasi ilmiah yang disusun oleh saya sendiri, Awaliyatul Zulfa Umniyah, dan rekan saya Muhammad Syahid. Pembahasan yang pertama yaitu tentang alat ukur. Apa itu alat ukur? Alat ukur adalah alat yang dipakai untuk mengetahui ukuran jumlah benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Dalam kegiatan pengukuran, kita pasti memerlukan alat ukur yang sesuai, karena ketepatan hasil ukur itu salah satunya ditetapkan oleh jenis alat ukur yang digunakan. Jadi, pemilihan alat ukur yang kurang tepat akan menyebabkan kesalahan pada hasil pengukuran. Selanjutnya, macam-macam alat ukur. Macam-macam alat ukur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat ukur panjang. Yang kedua, alat ukur massa, dan yang ketiga, alat ukur waktu. Alat ukur panjang berupa mistar, meteran, jangka sorong, mikrometer skrup. Alat ukur massa berupa neraca, alat ukur waktu berupa stopwatch, jam, atau ruji. Namun, pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu alat ukur panjang, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur jarak antara dua sisi yang berlawanan dari suatu objek antara dua kaki. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang memiliki batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang. Bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada skala utama. Skala utama merupakan pembagian Wiener untuk memperoleh pengukuran yang baik. Yang kedua ada skala Wiener atau Nonius. Skala Wiener atau Nonius merupakan pembagian sama panjang pada jangka sorong yang ditandai dengan satuan pengukuran. Yang ketiga, rahang tetap. Rahang tetap merupakan bagian runcing di ujung penggaris yang menjongkok benda yang diukur, yang mana benda diletakkan di antara dua rahang yang diterapatkan. Terdapat dua rahang tetap, yaitu rahang tetap atas dan rahang tetap bawah. Rahang gerak. Rahang gerak merupakan bagian runcing yang dipasang di ujung Wiener yang dapat bergeser sepanjang penggaris ke objek yang diukur. Terdapat dua rahang gerak atas dan dua rahang bawah. Selanjutnya, kunci peluncur. Kunci peluncur berfungsi untuk menjaga pengukuran yang diperoleh. Selanjutnya, kunci penggerak halus. Kunci penggerak halus berfungsi untuk mengatur rahang secara halus. Selanjutnya, rule atau ekor. Peralatan berskala di ujung rahang untuk mengukur ketebalan atau kedalaman sebuah benda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal jangka sorong. Terlihat pada soal gambar di samping berapakah besar nilai yang ditunjukkan pada gambar di samping. Berikut langkah pengerjaannya. Yang pertama, ingat bahwa jangka sorong memiliki dua jenis skala, skala utama dan skala Nonius. Skala utama ada pada lingkaran yang berwarna merah, sedangkan skala Nonius berada pada lingkaran yang berwarna biru. Skala utama memiliki ketelitian 0,1 cm dan skala Nonius memiliki ketelitian 0,01 cm. Langkah yang kedua, tentukan nilai pada skala utama dengan melihat garis yang mendekati angka 0 pada daerah Nonius yaitu 3,1 cm. Selanjutnya, menentukan nilai skala Nonius dengan cara mencari garis Nonius yang lurus dengan garis utama yaitu 0,05 cm. Langkah ketiga, gunakan rumus sama dengan skala utama plus skala Nonius sama dengan 3,1 cm plus 0,05 cm sama dengan 3,15 cm. Langkah yang keempat, lakukan konversi sesuai satuan yang diminta pada soal yaitu mm, sehingga 3,15 dikali 10 mm sama dengan 31,5 mm. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur dengan ketepatan presisi yang tinggi. Digunakan untuk benda kerja pada jarak ukur tertentu, yakni 0 sampai 25 mm
25-50 mm, 50-75 mm dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Mikrometer merupakan alat ukur untuk mengukur panjang atau ketebalan benda, kedalaman celah lubang, dan untuk mengukur diameter suatu lubang. Bagian-bagian dari mikrometer. Yang pertama itu ada porsetat, merupakan salah satu bagian dari mikrometer sekrup yang memiliki fungsi sebagai menahan sebuah benda yang sedang diukur. Yang kedua ada poros geser, adalah salah satu dari bagian mikrometer yang berfungsi sebagai sebuah poros yang bisa digerakkan menuju poros tetap untuk menekan suatu benda yang akan diukur. Yang ketiga, pengunci, merupakan salah satu bagian dari mikrometer yang memiliki fungsi sebagai pengunci poros geser agar tidak bergerak ketika sedang menghitung hasil pengukuran. Yang keempat, skala utama, merupakan bagian alat ukur mikrometer sebagai tempat letak selubung dalam skala utama, berfungsi menunjukkan angka dalam satuan milimeter. Yang kelima, skala nonius. Skala nonius adalah salah satu bagian dari mikrometer sebagai tempat skala nonius atau skala putar yang berfungsi untuk mengetahui besar skala nonius yang menunjukkan besar suatu benda tersebut. Yang keenam, pemutar. Pemutar merupakan salah satu bagian dari mikrometer yang berfungsi sebagai gerakan ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Ketika pemutar terdengar suara klik, maka berhenti melakukan pemutaran tersebut. Yang terakhir, bingkai. Bingkai adalah salah satu bagian mikrometer yang berbentuk huruf C. Bingkai tersebut terbuat dari logam panas serta memiliki bentuk yang kuat dan tebal. Selanjutnya akan membahas contoh soal dari mikrometer sekrup. Soalnya adalah berapakah besar nilai yang diukur menggunakan mikrometer sekrup dalam satuan milimeter. Maka pengerjaan yang pertama yaitu ingat kembali dua skala pada mikrometer sekrup, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama pada lingkaran yang berwarna merah dan skala nonius pada lingkaran yang berwarna biru. Skala utama dan skala nonius memiliki satuan milimeter. Langkah yang kedua, baca skala utama dengan cara melihat garis yang terletak dengan daerah nonius yaitu 8,5 mm. Dan skala nonius dengan cara melihat garis yang lurus dengan garis horizontal skala utama yaitu 25. Langkah ketiga, hitung dengan rumus skala utama plus skala nonius dikali 0,01 mm sama dengan 8,5 mm ditambah 25 dikali 0,01 mm sehingga mendapatkan hasil 8,5 ditambah 0,25 mm sama dengan 8,75 mm. Karena sesuai dengan satuan yang diminta, maka jawabannya adalah 8,75 mm. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Selanjutnya, aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 2,34. Terdapat 3 angka penting, yaitu 2, 3, dan 4. Semuanya merupakan angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 2.000. Semuanya merupakan angka penting. Sehingga angka pentingnya ada 4. Yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 70,6. Terdapat 3 angka penting, yaitu 7, 0, dan 6. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri atau di kanan, koma bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,04 hanya memiliki 1 angka penting. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu notasi ilmiah.
Cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai terlalu besar atau kecil untuk dengan mudah ditulis dengan notasi desimal standar. Notasi ilmiah berfungsi untuk mempermudah dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar atau terlalu kecil. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menyebut angka ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Akan tetapi, jika dalam satu nominal terdapat jutaan yang sangat besar, ratusan bahkan sampai ribuan yang memiliki nolnya sangat banyak, 0,0000, itu sangat menyulitkan kita dalam menyebutnya. Makanya harus dinotasi ilmiah agar penyebutannya menjadi lebih singkat dan mudah diingat.